Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air, saya menyapa Bapak Ibu fresh graduate yang telah ada kesempatan untuk ikut seleksi P3K maupun CPNS di tahun 2023 tahun ini, yang mana pengumumannya juga sampai sekarang masih ditunggu. Nah, Bapak Ibu, saya yakin bahwa semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini terkait dengan pengumuman kelulusan P3K 2023 yang disampaikan hampir habis. Artinya, waktunya hampir habis dalam arti sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh Panselnas sebelumnya, yaitu dari tanggal 6 sampai dengan 15 Desember 2023. Sementara masih ada yang sedang jalan proses seleksinya. Nah, terkait dengan ini, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Jepena.com Palu memuat satu informasi penting terkait dengan jadwal tahapan pengumuman kelulusan P3K 2023. Jadwal tahapan pengumuman kelulusan P3K 2023 tinggal tersisa 2 hari lagi, yakni 15 Desember 2023. Nah, kalau hari ini sudah tanggal 14, berarti tinggal 1 hari lagi. Diketahui, sesuai jadwal resmi Panitia Seleksi Nasional Calon Aparatur Sipil Negara 2023, pengumuman kelulusan P3K 2023 dimulai 6 Desember 2023. Namun sampai tanggal hari ini 14 Desember 2023, masih belum semua ada pengumuman di seluruh instansi seleksi P3K di wilayah Indonesia. Namun, seperti sudah dijelaskan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN, bahwa pengumuman hasil seleksi P3K 2023 tidak serentak. Ini tergantung kesiapan masing-masing instansi. Ternyata hingga Selasa 12 Desember masih ada instansi yang belum selesai melakukan tahapan seleksi, seperti terjadi di Kementerian Agama Sulawesi Tengah. Bersinergi dengan Universitas Islam Negeri UIN, Dato Karama, Kemenak Sulawesi Tengah melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan atau SKTT, moderasi beragama bagi para calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Seleksi ini khusus mengenai pemahaman tentang moderasi agama atau moderasi beragama. Kata Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan BAUPK UIN Dato Karama Suleman Awad di Kota Palu, Sulawesi Tengah pada hari Selasa. SKTT moderasi beragama merupakan satuan tahapan seleksi yang diwajibkan oleh Kementerian Agama dalam perekrutan P3K 2023 setelah peserta mengikuti seleksi kompetensi dasar atau SKD berbasis CIT atau berbasis Computer Assisted Test. Berdasarkan data bagian kepegawaian UIN Dato Karama, sebanyak 66 calon P3K yang mengikuti SKTT moderasi beragama. Seleksi ini berlangsung di laboratorium UIN Dato Karama pada hari Selasa. Tentunya ini tidak semua Bapak Ibu ya, hanya bagi instansi atau mungkin jurusan tertentu yang memerlukan SKTT.
Sebanyak 66 orang ini berasal dari lingkungan Kementerian Agama. Mereka sebelumnya telah mengabdi di Satuan Kerja atau di Satker Kementerian Agama yang ada di daerah Sulawesi Tengah, kata Sulaiman. Jadi ada 66 calon P3K tersebut, ini merupakan honorer di lingkungan Kementerian Agama yang ada di wilayah Sulawesi Tengah dan memilih formasi yang ada pada UIN Dato Karama. Sulaiman menyebutkan ada 66 orang peserta tersebut merupakan honorer yang telah mengabdi di lingkungan UIN Dato Karama dan honorer yang telah mengabdi di kantor wilayah Kementerian Agama tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Karena formasi yang dibuka pada penerimaan calon P3K 2023 merupakan formasi khusus dan formasi umum, katanya. Sulaiman mengemukakan bahwa hasil dari SKTT moderasi beragama langsung dikirim pada hari Selasa ke Panitia Pusat di Jakarta. Sehingga Panitia Pusat yang akan menentukan perankingan mereka untuk hasil SKTT moderasi beragama, katanya. Sehingga nantinya Panitia Pusat yang akan menentukan perankingan mereka untuk hasil SKTT moderasi beragama. Jadi Sulaiman menghimbau kepada peserta untuk tidak terpengaruh dan mempercayai informasi-informasi hoax berkaitan dengan seleksi dalam penerimaan P3K 2023 tahun ini. Semua informasi berkaitan dengan seleksi tersentral di pusat dan diinformasikan kepada masyarakat melalui website atau akun resmi. Jika ada informasi-informasi yang menimbulkan pertanyaan, maka silakan bertanya kepada yang berkompeten memberikan jawaban, katanya. Sulaiman juga menekankan bahwa dalam proses penerimaan P3K 2023 ini, pemerintah tidak memungut biaya sepersen pun. Dan memang itu benar bahwa tidak ada pungutan biaya untuk seleksi CSN di tahun 2023 tahun ini. Oleh karena itu, jika ada oknum atau pihak-pihak yang mengatasnamakan lembaga dan sebagainya dan meminta uang agar jangan dipercaya, katanya. Itu tidak benar. Yang menyelamatkan Bapak Ibu adalah keyakinan dan kemampuan untuk mengikuti tes, dan tentunya itu semuanya karena Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, tentunya dalam hal seleksi P3K tahun 2023 tahun ini, baik yang sudah selesai seleksinya, demikian dengan yang masih jalan seleksi SKTT-nya, semoga harapan Bapak Ibu yang ikut seleksi bisa menjadi satu kenyataan. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.